Semenjak abad ke-19 sampai sekarang, selama rentang waktu 200 tahun, sekitar 200 tahun ini, komputer itu udah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dimulai dari desain dan analytical engine miliknya Charles Babbage, yang dimana ini adalah termasuk ke dalam komputer mechanical. Kemudian perkembangan lagi sampai kita menemukan komputer analog. Kemudian perkembangan lagi yang kita gunakan saat ini yaitu komputer digital. Selama rentang waktu ini ada begitu banyak inovasi yang terjadi, perkembangan yang terjadi, dan ini membawa kita ke keadaan saat ini, di mana komputer itu sudah digunakan di begitu banyak bidang, begitu banyak sektor. Belum lagi apa yang sedang diteliti saat ini, yaitu mengenai komputer kuantum. Oke, buat aku tadi ke kalian, apakah kalian masih berpikiran kalau komputer itu hanya sebatas PC, laptop, dan smartphone doang? Kalau iya, maka seriusan, kalian mesti ubah pemikiran ini. Dimulai dari ngerti dulu nih, definisi dari komputer itu apa. Jangan begitu, kalian bakalan bisa nih mengkategorikan benda-benda apa yang termasuk komputer dan benda-benda apa yang bukan termasuk komputer. Oke, kalau kita merujuk pada definisi yang ada saat ini, modern komputer itu di-define as a machine that stores and manipulates information under the control of a changeable program. Oke, dan sejujurnya aku agak kesulitan untuk mengartikannya pada dalam bahasa Indonesia, terutama di bagian changeable program. But kira-kira nih kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya itu ini. Komputer modern itu didefinisikan sebagai mesin yang dapat menyimpan dan manipulasi informasi dengan dikontrol oleh program, dan programnya ini itu bisa diubah. Oke. Kalian bisa coba replay lagi mengenai definisi nomor yang aku sebutin. Tapi kalau memang masih belum paham, nah sini aku bakalan jelasin deh. Dari definisi barusan, sebenarnya ada dua elemen penting nih yang harus dimiliki oleh suatu benda agar dia tuh bisa disebut sebagai komputer. Elemen pertama yaitu bisa manipulasi data. Yang artinya ketika kita memberikan sebuah informasi, suatu informasi, sampai informasi kepada komputer, komputer akan dapat memproses informasi ini untuk kemudian menghasilkan informasi baru. Proses di mana mengubah suatu informasi menjadi informasi baru inilah yang kemudian disebut dengan manipulasi data atau manipulasi informasi. Dan tentu untuk melakukan proses ini, komputer juga perlu memiliki kemampuan lain, yaitu untuk menyimpan informasi data. Mana informasi yang didapatkan dari sebelum terlebih dahulu diproses, kemudian informasi baru ini juga harus disimpan oleh komputer. Elemen yang kedua, komputer itu dijalankan oleh program, di mana programnya itu bisa kita ubah-ubah. Jadi gini, artinya komputer ini kan dia kan mengubah suatu informasi ya menjadi informasi baru. Lalu satu proses, di mana prosesnya itu kan ditentukan oleh program nih. Kalau kita memberikan komputer itu program untuk menghitung faktorial dari suatu angka, maka komputer bakalan bisa tuh melakukan itu. Kita memberikan dia informasi angka, contoh 5 faktorial, maka dia akan dapat menghasilkan nilai akhir dari 5 faktorial ini. Kalau kemudian kita rubah programnya ini dengan program mungkin untuk mengubah warna pada foto, maka komputer juga akan bisa melakukan itu. Komputer akan bisa mengubah warna dari satu foto, warna yang kita tentukan, kemudian dia hasil akhirnya itu akan berubah menjadi warna yang kita inginkan di sini. Atau kita juga bisa memberikan program AI di mana kita pengen supaya komputer itu bisa mengartikan bahasa isyarat yang dilakukan oleh manusia dari suatu video, gitu kan ya, menjadi teks ini, tampilnya dalam bentuk teks. Maka komputer juga bakalan bisa melakukan itu selama program yang kita berikan benar. Jadi program apapun yang kita berikan itu bakalan bisa dikerjakan oleh komputer. Ini arti dari a changeable program, mana programnya itu bisa kita ubah-ubah tuh. Gitu. Oke, so jadi itu penjelasan mengenai definisi dari komputer. Dari pembelajaran mengenai definisi ini harusnya kalian bisa lebih ngerti dalam mengkategorikan benda-benda apa aja yang termasuk komputer dan apa yang bukan. So, terima kasih banyak yang udah nonton. See you in the next video. And terus ekspresikan cuarin. Bye.